Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pringsewu. Dari kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan uji. Saya Enudin dari SMKS Yasmida Ambarawa. Saya Syabil Fikri dari UPT SD Negeri 1 Candirno. Dan saya Suristia Prima Amalia dari UPT SD Negeri 3 Sidodadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Enudin, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, sehat Pak. Gimana Bapak? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat. Sebelum kita mulai coaching di sini Pak, saya ingin berperan sebagai pengamat atau observer untuk Bapak. Saya akan melihat proses coaching Bapak nanti dengan coachnya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, perlu saya sampaikan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya Bapak. Bapak juga sudah tahu itu ya? Iya Pak, sudah Pak. Nanti untuk rubrik penilaian, saya berharap dalam proses coach nanti Bapak ini sudah memiliki prinsip-prinsip seorang coach tentunya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi coach ya. Kemudian Bapak juga sudah memiliki kompetensi dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa Pak, nanti dalam proses percakapan Bapak harus menerapkan alur tirta, yaitu proses percakapan Bapak harus menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Pak. Jadi bisa dipahami ya Pak? Ya? Bisa Pak. Oke Bapak, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang saya perlu tanyakan ya. Jadi yang pertama, terkait coaching ini, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Ada dua Pak. Yang pertama nanti mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Oh, jadi ada dua ya. Yang pertama mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian yang kedua itu dari dua kompetensi ini Pak, yang tadi bukan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot, itu kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik lah akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Oh ya, yang akan saya kembangkan itu nanti yang spesifiknya di mendengarkan aktif Pak. Jadi supaya saya bisa menggali potensi, supaya menemukan solusi dari permasalahan si coaching nanti. Oh, jadi Bapak menggali secara aktif lah ya? Iya, betul. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak ya, sebelum kita coaching, kira-kira indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching ini nanti apa? Oh ya, indikatornya nanti yang pertama saya ingin menggali ide-ide supaya menemukan permasalahan atau menemukan solusi dari permasalahan solusi. Yang kedua tentu saya ingin menerapkan alur kita secara runut Pak. Ya, jadi yang pertama jelas menggali dari ide-ide ya, untuk menggali masalah permasalahan dari uji, kemudian tentunya dengan proses alur cerita gitu ya. Baik Bapak, mungkin hanya itulah yang saya tanyakan. Silakan boleh dimulai proses uji. Action. Selamat siang Pak. Apa kabarnya? Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Ya, selamat siang juga Bu. Ada apa Bu ya? Saya lihat sepertinya Ibu hari ini agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Pak, saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Oh iya, tidak apa-apa Bu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah apa yang sedang saya hadapi Pak. Masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Begini Pak, saya beberapa hari yang lalu dipanggil kepala sekolah
ke ruangan. Iya, ini yang kedua kalinya Pak saya dipanggil dia. Kenapa Ibu dipanggil? Ada masalah? Iya Pak, saya dipanggil kepala sekolah karena saya mendapat teguran sering terlambat. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu sering terlambat? Saya memiliki banyak sekali urusan Pak di pagi hari, repot Pak. Urusan seperti apa Ibu? Saya memiliki 2 anak sekolah dasar yang hiperaktif. Suami saya bekerja di luar kota dan pulangnya setiap akhir pekan. Jadi semua pekerjaan rumah, semuanya saya yang handle Pak. Jadi saya sangat kerepotan di pagi hari. Oh gitu. Lalu apa Ibu sudah menjelaskan kepada para sekolah? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau, kepala sekolah, tetapi dengan peraturan bahwa guru harus datang 10 menit sebelum bel masuk. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, dari rumah Ibu berangkat jam berapa ya? Sebenarnya sudah pagi loh Pak, jam 7, namun seringkali sebelum berangkat sekolah banyak sekali kerepotannya, ditambah dengan harus mengantar anak saya ke sekolah. Ya, sebenarnya Ibu sudah berangkatnya pagi ya Bu ya. Iya Pak, tapi kadang anak saya sudah susah diatur waktunya, jadi saya harus mengurus keperluan sekolah dan mengantarkannya ke sekolah Pak. Oke, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu terlambat itu berarti karena repot mengurusi kedua anak Ibu. Ditambah Ibu harus mengantar ke sekolah dulu Bu ya. Iya Pak, begitu kondisinya Pak. Oke, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jadi nanti jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Kalau menyampaikannya dengan runtut, pasti kepala sekolah bisa memahami kondisi Ibu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan begitu ya Bu ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya akan lebih memanajemen waktu saya Pak untuk bangun lebih pagi lagi. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan berusaha mencari abodemen untuk mengantar jemput anak saya sekolah Pak. Wah, itu langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju tuh dengan ide Ibu. Iya Pak, syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mendapat teguran dari kepala sekolah lagi Pak. Ya, syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada dan tepat waktu berangkat sekolahnya Kak. Lalu dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba memanage waktu saya dan berkomunikasi dengan suami saya agar bisa bekerja sama dan mencari abodemen untuk anak saya sekolah Pak. Oh iya, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu tidak terlambat lagi. Jadi bisa mengajar dengan tenang Ibu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Mendengar keluh kesah saya, sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti saya bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa saya. Oh iya, baik sama-sama Bu. Semoga solusi ini bisa memecahkan permasalahan ini. Ya, Pak, terima kasih. Baik Pak, proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Iya Pak. Dari catatan observasi yang saya dapatkan, Bapak ini sudah melaksanakan 2 indikator yang tadi Bapak sampaikan untuk Bapak pilih, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot ya. Bapak juga menyampaikan seluruh alur tirta tadi ya, sudah dengan baik dan luar biasa menurut saya, sudah lengkap. Namun satu pertanyaan terakhir ya Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang baru saja Bapak laksanakan ini? Oh iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence Pak, kehadiran penuh. Karena tadi kunci itu terlihat banyak masalah. Seharusnya saya menggunakan teknik stop agar kunci bisa fokus menciptakan masalah. Baik, jadi presence ya atau kehadiran penuh yang ingin Bapak kembangkan itu harusnya Bapak menggunakan teknik stop, itu sudah baik sekali.
Kompetensi itu, tapi sebenarnya sudah baik Bapak ingin kembangkan kompetensi, tapi nantinya saya harap semua kompetensi daripada coach itu dapat Bapak miliki atau kembangkan sepenuhnya agar seluruhnya dapat tercipta dengan baik, dan itu menjadi bekal Bapak di masa yang akan datang ketika menghadapi situasi coach seperti ini ya. Baik, terima kasih Pak. Sampai di sini proses coach kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.